ke Seven juga ya, $200. Kasihnya beli barang dari Cina namanya Dogo ya. Uang jajannya dikasihkan di tempat handfree aku, sama aku juga penuh dengan ujian. Habis dari toko Indonesia Raya saya mau ke Seven. Habis dari toko Indo ini saya masuk ke Seven ya, mau mengetutkan uang. Tadi ke toko Indonesia nggak ada gorengan, nggak ada apa-apa, dari kemarin nggak ada ya. Dan ini aku beli kerupuk ketela sama kopi aja ya. Tadi cuma habis $33 ya. Wah, Indonesia setara 60.000. Dan tadi aku masukin ke Seven juga ya, $200. Karena aku ada beli di Cina ya, jadi aku ini masukin ke 7-Eleven ya, buat bayar lewat aplikasi. Selamat pagi teman-teman, assalamualaikum, jumpa kembali bersama Retia. Ini apa itu, tadi itu aku masukin ke 7-Eleven itu beli barang dari Cina ya. Kenapa kok aku sering beli barang dari Cina ya, karena dari Cina itu kalau seperti piring, seperti barang apa ya, mangkok, barang yang bagus-bagus itu loh, dari beling itu murah ya kalau langsung dari Cina. Karena kalau beli di Hong Kong sini kebanyakan juga dari Cina ya. Kalau di pasar-pasar itu juga kebanyakan barang-barangnya itu dari Cina. Jadi aku kan, teman aku ada aplikasinya beli barang dari Cina namanya Dogo ya. Jadi aku itu beli barangnya itu dari Cina ya. Jalan pulang ini teman-teman. Tadi ada teman aku yang ikut duduk, jadi langsung aku matiin gitu aja ya. Nggak enak diajak ngobrol. Pokoknya kalau udah ngobrol sama teman itu tahu-tahu udah jamnya itu cepet banget. Ini udah jam 10. Ngobrolnya ada setengah jam. Ya beginilah kesempatan kalau lagi ngantar anak sekolah, ikut ngobrol-ngobrol. Biar apa ya, biar dapat hiburan. Tapi juga kasihan juga, banyak mbak-mbaknya yang nggak bisa keluar, di rumah aja gitu juga ada kan. Mungkin keluarnya di saat libur gitu juga banyak ya. Pokoknya ya semua itu tergantung majikan. Majikan yang ada kalau kalau keluar gitu ya, seandainya disuruh ke pasar gitu kok dijamin gitu juga ada. Pokoknya bermacam-macam ya di sini itu majikan. Kalau aku kan majikan udah tahu lah, kalau aku setiap ngantar anak sekolah, kalau pulangnya itu telat itu pasti yalah mungkin ngerumpi di bawah rumah gitu. Majikan aku udah paham. Alhamdulillah banget, nyampe rumah itu majikan udah berangkat ya. Aku nggak tahu kalau hari ini tadi beliau bekerja. Dan tadi ditelepon kalau uang jajannya dikasihkan di tempat handfree aku, sama ini sama kupon makan ya. Kalau mau beli makan gitu ngasih kupon ini, udah nggak bayar gitu ya. Dan ini kuponnya ini ada 4 ya, dikasih kupon 4, ini dapat 4 hap nasi ya.
Kalau aku sama si bocil ntar sewaktu-waktu mau makan gitu dikasih ini kupon dan ini alhamdulillah dikasih lagi uang jajan 500.000 ya. 500.000, $500 ini setara hampir 1 juta ya uang Indonesia, karena itu aku setiap pagi itu kan beli jajan ya. Alhamdulillah banget teman-teman, hari ini aku mendapatkan uang jajan dari majikan, karena uang jajan yang sebelumnya dikasih itu udah habis, karena aku setiap pagi sering banget beli jajanan di toko Indonesia Raya ya. Dan alhamdulillah si majikan itu mengerti kalau aku itu setiap pagi beli sarapan gitu ya. Kenapa kok aku dikasih uang makan sampai 500 ini ya, setara uang Indonesia hampir 1 juta ini, karena aku itu sehari-hari itu bersama si bocil, bahkan kadang 24 jam itu bersama si bocil ya. Ntar takutnya si bocil keluar sama si bocil gitu kan, aku juga kadang sering jalan-jalan ke mall sama si bocil gitu ya, takutnya si bocil itu ntar minta apa gitu, minta mainan atau pengen makan apa gitu sama si bocil. Jadi aku sekali ngasih itu pasti selalu 500 ya kalau uang jajan. Dan kalau untuk kebutuhan sabun, sampo, terus pembalut, sikat gigi, gosok gigi itu alhamdulillah aku juga dicukupin majikan ya. Tetapi di sini itu banyak banget cc kalau untuk kebutuhan sabun, sampo, terus kebutuhan kita sendiri, kebutuhan pokok kita sendiri gitu, kebanyakan cc sendiri yang beli ya. Kalau untuk majikan itu sebagian saja ya, ada yang beliin majikan, ada pula yang beli sendiri, tapi lebih banyak itu beli sendiri. Dan bahkan di sini itu juga lebih banyak lagi cc yang sarapan itu yang di rumah majikan mungkin ya dikasih. Kalau pagi di sini itu biasanya kan sarapannya itu roti ya. Kalau kita orang Indonesia kan roti, kalau cuma sarapan roti, terus kerjaan kita itu berat, kerjaan kita itu setiap hari nonstop itu kan kita kurang ya. Banyak banget cece itu juga yang beli sendiri di toko Indonesia. Tadi itu pas waktu ke toko Indonesia itu aku juga bareng sama Cece ya. Dan si Cece itu juga kalau beli apa, pengen makan apa gitu ya, dia juga beli sendiri pakai uang sendiri ya. Tetapi si CC tersebut gajinya dinaikin gitu ya. Pokoknya di sini itu gimana ya, diambil sisi positifnya. Di sini itu tetap ada suka dan ada dukanya ya. Pokoknya semuanya itu harus kita bisa mengambil sisi positifnya ya. Terkadang gaji kita itu tinggi ya, melebihi 6.000, 7.000 gitu, tapi kerjaan kita itu juga ekstra ya. Di sini itu pekerjaannya lebih berat, itu juga banyak banget. Teman aku pun juga ada ya yang gaji 7.000, yang gaji 6.500 gitu ya, setara pokoknya 10 juta lebih, hampir 12 juta itu juga ada banget di sini ya. Tetapi kerjaannya itu juga berat. Itu pokoknya semua itu tergantung majikan ya. Dan untuk kalian ya yang mau pergi ke luar negeri itu siapkan di sini itu, pokoknya ya udah sering banget aku ingatkan ya, pokoknya di sini itu nasib-nasiban ya. Pokoknya gimana pun kita harus siap, pokoknya mendapatkan majikan yang baik, mendapatkan majikan yang cerewet, itu kita harus benar-benar siap. Karena kalau kita nyampe sini nggak siap mental itu ya, kita baru dicerewetin majikan aja ya, pasti kita udah sakit hati, terus kita nggak betah di rumah majikan, dan kita akhirnya meminta notis atau meminta dipulangkan sama majikan. Kan sayang banget ya kalau kayak gitu, karena niat kita bekerja ke sini itu untuk membantu ekonomi keluarga kita. Jadi sebelum mendaftar ke PT atau sebelum berangkat ke luar negeri itu, kalau bisa siapkan mental kalian benar-benar siap suka dan dukanya di luar negeri ya. Jangan kalian lihat di foto profil Facebook, Instagram ataupun di mana, kalau yang diposting itu pasti yang baik-baik ya. Kalau yang jelek itu, yang sekiranya kurang bahagia itu kebanyakan nggak diposting ya.
Dan kalau bisa jangan juga ambil notis atau ngebreak ya, karena untuk saat ini juga susah untuk mencari visa, untuk turunnya visa ya. Maka dari itu kalian harus benar-benar siap lahir dan batin untuk pergi ke luar negeri ya. Karena aku dulu pun untuk pergi ke luar negeri itu, karena aku dulu pun nyampe ke luar negeri, nyampe di sini, nyampe di Hong Kong ini nggak langsung instan enak ya. Aku juga penuh dengan ujian. Aku pertama masuk mendapatkan majikan yang cerewet, terus pokoknya itu apa-apa salah gitu ya. Pokoknya aku ingat tujuan aku ke luar negeri itu apa, aku selalu ingat tujuan utama aku, meskipun aku sering dicerewetin majikan ya. Namanya manusia, kalau dicerewetin rasa sakit hati itu pasti ada ya, tetapi aku berusaha untuk bersabar dan terus bersabar sampai akhirnya di majikan pertama aku datang ke sini itu akhirnya belum rezeki aku. Setelah aku dicerewetin terus ya, setiap kerja itu salah cerewetin, dan aku selalu berdoa kalau memang itu majikan bukan yang terbaik buat aku, pasti majikan akan menginterminate aku atau majikan nggak mau sama aku. Tetapi kalau majikan itu di rumah majikan yang baru itu adalah rezeki aku, majikan akan baik kepada aku. Dan akhirnya ternyata di majikan pertama aku datang ke Hong Kong itu belum rezeki aku ya, aku di interminate. Dan pastinya kan di interminate itu sedih banget ya, pastinya menangis banget ya. Aku itu pas pada waktu itu menangis, tetapi setelah menangis aku berusaha berpikir positif lagi untuk mencari majikan lagi, dan aku tetap sabar. Dan akhirnya alhamdulillah aku juga mendapatkan majikan yang baik. Pokoknya di luar negeri itu banyak juga kok yang lika-liku perjalanannya, dan alhamdulillah akhirnya saat ini aku baru memperoleh enaknya ya, mendapatkan majikan yang enak. Tetapi aku juga harus menjalankan yang pahit-pahit dulu. Pokoknya semua itu kita harus bisa ambil hikmahnya ya, dan insya Allah semua itu akan berkah ya. Udah terlalu banyak ya aku ngocehnya. Semoga kalian tidak bosen ya aku terlalu banyak ngoceh, dan semoga ocehanku ini tadi bisa membuat bermanfaat atau bisa buat motivasi kalian yang mau pergi ke luar negeri ya khususnya. Semoga kalian tidak kaget kalau udah nyampe di luar negeri. Apapun yang terjadi, gimana pun yang terjadi, kalian bisa menerima dengan baik ya. Maksudnya kalian udah siap lahir dan batin. Ya udah ya teman-teman. Sampai di sini aja. Oke, wassalam. Bye bye. See you next video ya.